Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, para guru, para asatidz yang saya muliakan, para ustadz yang ada di Darul Ulum, ustadzah yang ada di Darul Ulum, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan semua, seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah diberikan sehat walafiat dan berbahagia, ya. Amin ya rabbal alamin. Yang terpenting lagi, mudah-mudahan kita semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Saudi Arabia, senantiasa diberikan keberkahan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diridhoi bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita dengan syariat-syariatnya, yang kita teladani sunnah-sunnahnya, yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa berbahagia bersama beliau ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, majelis Darul Ulum Arab Saudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bersama-sama mengkaji lanjutan tafsir Al-Quranul Karim, tepatnya tafsir Jalalain, yang nanti akan kita gabungkan dengan penjelasan-penjelasan tafsir-tafsir yang lain. Dan tentu kita lanjutkan kajian tafsir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tafsir panjang lebar mengenai surah Al-Fatihah, dan kali ini kita lanjutkan ke surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah, monggo silahkan dibaca apa bersama-sama atau gimana. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Begini, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, di surah
Al-Baqarah ini saya akan mencoba untuk ngaji bersama gitu. Jadi ini sifatnya bukan siapa yang pinter, siapa yang pandai. Saya juga masih banyak terbatas dengan ilmu saya. Ngaji bareng-bareng sama jenengan semua, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita kaji ini kalamullah, ya, firman Allah yang merupakan kalam yang senantiasa membawa kemukjizatan, kemuliaan, yang dengan kita mengkaji Al-Quran ini insya Allah akan dapat mentransformasi nilai-nilai kemuliaan Al-Quran di dalam kehidupan kulon jenengan. Jadi sebatas kulon jenengan jadi hamba-hamba yang senantiasa dekat dengan Allah dan didekati oleh Allah, sehingga dengan dekat kepada Allah dan Allah mendekati kita, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, segala kebutuhan kita dicukupi oleh Allah, dan kita semua sekeluarga diberikan sehat walafiat, bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, surah Al-Baqarah ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suratul Baqarah madaniyah mi'atani wa situn aw sab'un wa samanuna ayat. Jadi surah Al-Baqarah ini termasuk surah Madaniyah, termasuk surah Sab'ut Tiwal, 7 surat yang ayatnya panjang-panjang. Ya, yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ini, dan diturunkan di kota Madinah yang terdiri dari 206 atau 286 atau 287. Ya, ini di surah Al-Baqarah ini terdapat 286 atau 287 ayat. Dan surah Al-Baqarah ini akan menceritakan beberapa tipologi manusia, jamaah sekalian, menunjukkan Allah ciptakan manusia ini dengan berbagai macam karakter, ya, dengan sifat-sifatnya, sehingga dengan mempelajari surah Al-Baqarah ini maka kita tidak perlu kaget kalau ada orang itu tipenya bermacam-macam, ya, ada yang endel, ada yang kalem, ada yang alim, ada yang soalim, ya, ada yang seperti saya ini cerewet misalnya, ya, ada yang apa, ya, ada yang diem 1000 bahasa, iya, lega ditutup gak muni, itu juga ada. Tapi semua itu pasti ada hikmahnya, dan sebagai hamba yang beriman kita tidak perlu saling kemudian merasa benar sendiri atau mungkin menyalahkan orang lain atau apa, ya, memperoleh orang lain, karena semua ciptaan Allah ini seperti doa kita, ya, yang sering jenengan baca itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya kan. Nah, inilah jamaah sekalian, kenapa kok dinamakan surah Al-Baqarah? Al-Baqarah itu artinya kan sapi betina. Nah, ini panjang ya ceritanya. Nanti itu dihubungkan dengan seorang yang itu membunuh orang lain, kemudian adanya pembuktian kesulitan, maka pada saat itulah disembelihkan sapi betina, dan kemudian ekornya atau apa itu dalam satu riwayat disabetkan, ya, ke mayatnya itu, kemudian mayatnya hidup dan mengaku menyampaikan bahwa siapa yang membunuhmu, yang membunuh adalah si fulan, ya. Nah, setelah itu kemudian mayatnya mati lagi. Wallahu alam, itu sebuah kisah yang menginspirasi, ya, nama surah Al-Baqarah sapi betina ini. Dan yang terpenting di sini adalah kembali kepada karakteristik manusia, ya, bahwa karakteristik manusia adalah di sini terutama di surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20, ya, yang nanti pertama kita akan bahas tentang tipologi manusia, di mana tipologi manusia ini ada 3 macam, ya. Jadi secara garis besar tipe-tipe manusia ini ada 3 macam.
Yang pertama yang diterangkan di Al-Quran Al-Baqarah ini ayat 1 sampai 5, yang nanti juga didukung dengan ayat-ayat yang lain. Kemudian yang kedua, tipe orang kafir, yaitu di ayat 6 sampai ayat 7. Dan tipe yang ketiga, tipe orang-orang munafik, yang dijelaskan nanti di surah ke-8 sampai ayat ke-8 sampai ayat ke-20 ya. Ini jamaah sekalian, jadi di pertama ini kita akan bahas tentang yang pertama alif lam mim ya. Ayat yang pertama di surah Al-Baqarah, alif lam mim. Semua huruf yang di awal surat ya, baik surah Al-Baqarah ini maupun di surah-surah yang lain ya, disebut dengan ahruful muqatta'ah. Dalam ilmu tajwid disebut ahruful muqatta'ah. Jadi huruf potongan-potongan huruf di dalam awal surat di Al-Qur'an ya. Nah, semua ahruful muqatta'ah, huruf-huruf potongan huruf di awal surat di Al-Qur'an itu Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allahu utawi Gusti Allah iku a'lamu ingkang luwih mudaneni apa bimuradihi maksud lan murate maknane alif lam mim kala wau bidzalika kelawan mengkono-mengkono ingkang dimaksud alif lam mim. Artinya tidak ada yang mengetahui makna asli yang sesungguhnya ya huruf alif lam mim kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, namun ada beberapa tafsir ahli hakikat yang kemudian sekedar untuk apa ya istilahnya mengurai bahwa alif lam mim itu menurut ulama tersebut di dalam kitab Al-Kasyaf juga disebutkan ya, bahwa di sana alif lam mim itu alif itu singkatannya Allah, kemudian lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi awal surah Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa firman Allah ini, Al-Quran ini ya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian disingkat alif lam mim ya, itu tapi sekedar itu ijtihadnya para ulama ya, bukan makna yang sesungguhnya. Karena makna yang sesungguhnya dari potongan-potongan huruf di Al-Qur'an di awal surat itu sekali lagi mesti Allahu a'lamu bimuradi. Ya, Allah yang Maha tahu makna sesungguhnya awal huruf di dalam surah itu. Namun ada juga yang mentafsirkan bahwa setiap surat yang diawali dengan huruf-huruf potongan-potongan huruf itu akan mengandung makna betapa dahsyatnya surat itu, betapa hebatnya surat tersebut ya. Jadi surat Al-Baqarah ini karena diawali dengan alif lam mim huruf al-muqatta'ah, berarti surah Al-Baqarah ini termasuk surah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian, maka alif lam mim berarti Al-Quran ini kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini merupakan tindak lanjut daripada doa kita yang kemarin kita bahas itu. Jadi ketika kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, para ahli tafsir menyampaikan siratal mustaqim adalah syariat Islam. Siratal mustaqim adalah agama Islam itu sendiri. Siratal mustaqim adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, disinilah jamaah sekalian bahwa siratal mustaqim adalah kalamullah yang diturunkan melalui Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat kedua kemudian dzalika. Nah, ini ya. Dzalika utawi menggono-menggono kitab ya. Utawi menggono-menggono suwiji-wiji. Ai hadza, di sini tafsirnya ai hadza, walaupun kalimat secara tersurat di situ adalah dzalika,
Tapi artinya dzalika itu adalah hadza, ini. Kenapa ini kok memakai kalimat zalika? Itu menggambarkan bahwa kitab Al-Quran ini ya datang jauh dari yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian disuguhkan secara tepat, cepat dan mudah dipelajari, yaitu di hadapan kita. Maka hadza, ya, kita pegang Al-Quran begitu dekatnya, kita hafal Al-Quran begitu indahnya, kita membaca Al-Quran begitu enaknya kita dengarkan. Apalagi yang punya suara-suara merdu seperti jamaah Darul Ulum ya. Ini para qari'ah semua ini ya. Para ustadz ya, para jamaahnya semuanya kompak, ahli ngaji, ahli tilawah, ya, ahlul Quran. Dan insya Allah dengan ahlul Quran akan menjadi ahlullah. Orang yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemudian dzalika dimaknai ini ya, hadza. Ya, dzalika al-kitabu, ya, Alkitab yaitu Al-Qur'an Karim, alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Nah, ini alladzi yaqra'uhu, yang ingkang dipun wacaaken ya Allah ing kitab ya sapa Muhammadun, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, atau yang Al-Qur'an ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku la raiba, ora ana kemamangan, ai la syakka. Oke, monggo disimak tafsir yang sudah saya share tadi, yang di share Umi Bayinah ya. La raiba ai la syakka, ora ana ragu, ora ana mamang iku maujud fihi ing dalem Alkitab ya, fihi ing dalem Al-Qur'an ya. Jadi mboten ragu, tidak diragukan lagi isinya. Jangankan satu surat ya, jangankan satu ayat, satu huruf sekalipun tidak ada yang diragukan oleh seorang pun manusia, sehingga tidak ada yang bisa menandingi isinya Al-Quran, baik itu lafzan atau ma'nan ya, baik itu lafadznya, bacaannya, maupun dari segi makna ya, apalagi penafsirannya. Maka di sini tidak ada keraguan sedikit pun annahu sak temene Al-Qur'an iku min indillahi, saking ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatin nafyi khabarun mubtada'uhu dzalika wal isyaratu bihi lit-ta'zim ya. Jadi Al-Qur'an ini ya benar-benar datang dari Allah, tidak bisa diragukan lagi. Dan di sini dijelaskan secara nahwu sharaf, jumlatun nafyi, jumlah nafyi la raiba yaitu khabarun. Tadi khabar ya. Khabar mubtada'uhu dzalik. Mubtada'nya adalah kalimat dzalik. Jadi dzalika utawi menggono-menggono kang sinebut ya. Terus kemudian Alkitab, dzalikal kitabu ya kan. Kemudian la raiba fi itu menjadi khabar. Iku la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, wal isyaratu bihi li ta'zim. Kenapa dzalika memakai kalimat hadza? Wal isyaratu utawi isyarah bihi kelawan dzalika dimaknani hadza iku li ta'zim, krana keagungan, krana ngagungaken. Jadi Al-Qur'an ini menunjukkan betapa agungnya kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terbesar. Dan hebatnya lagi, walaupun mukjizat terbesar ya bisa dipelajari oleh umatnya, bahkan diwajibkan, dianjurkan untuk kita mempelajarinya. Berbeda dengan mukjizatnya para nabi terdahulu. Katakanlah kita tahu ceritanya Nabi Musa punya mukjizat tongkat menjadi
ular, ya kan? Ya, tongkat menjadi ular tentu tidak bisa kita contoh. Misalnya saya punya tongkat tak sulap jadi ular, ya tentu nggak bisa. Kecuali nggak tahu kalau main sulapan, gitu. Dan itu pun bukan mukjizat dari Allah. Ya, termasuk ketika Nabi Ibrahim, ya, ketika membaca kul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, kemudian api itu merasa dingin, ya, tidak bisa membakar, bahkan merasa panas sedikit pun nggak terasa dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak kemudian kita contoh, wah lek ngono aku tak di depan kompor saya nyalakan, lalu kemudian tangan saya tak masukkan di kompor itu dengan membaca ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, ya minal gosongi, ya kan, terbakar. Jadi karena itu mukjizat khusus kepada Nabi Ibrahim. Jadi kita tidak bisa meniru itu gitu. Tapi untuk Al-Qur'an yang notabene adalah kitab mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ini ternyata boleh bahkan dianjurkan kita mempelajarinya. Dan berarti kalau umat Islam kepingin mendapat mukjizat terbesar dari Allah, kemuliaan terbaik dari Allah, maka pelajarilah Al-Quran, bacaan Al-Quran, ya. Jadi saya lihat di grup ini sering ada pengumuman, ayo ngaji, tilawah, murotal, wah bagus sekali itu, ya, dari segi bacaannya. Nah, sekarang kita mencoba mempelajari dari maknanya. Jadi belajar Al-Quran lafzon wa ma'nan wa amalan. Kita belajar Al-Quran dari segi bacaannya, makna maupun aplikasinya, pengamalannya. Ya, ini jamaah sekalian yang punya Facebook nanti bisa menyaksikan kembali di Facebook kami, karena ini saya tayangkan secara live di Facebook, ya, supaya juga mengajak saudara-saudara kita untuk rajin ngaji, mempelajari Al-Quran. Karena orang-orang yang sibuk seperti panjenengan semuanya aja disempatkan ngaji seperti ini. Nah, kita yang di Indonesia harusnya lebih rajin lagi, ya, lebih bisa intens lagi untuk mempelajari Al-Quran, ya, dan kitab-kitab salafiyah yang lainnya, sehingga tidak terganggu dengan ajaran-ajaran yang lain yang akan menyesatkan kita. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan, ya. Jadi kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun ini di dalamnya, fihi ing dalam Al-Quran itu hudan. Nah, itu hudan itu menjadi khobar sani, ya, menjadi khobar yang kedua. Aihadin, ya, Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun ini jamaah sekalian itu berfungsi sebagai hudan. Aihadin, yang memberi petunjuk, ya, memberi petunjuk. Jadi setelah kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka sama Allah dijawab dengan hudan lil muttaqin ini. Jadi dzalikal kitab, yang kamu minta, yang kamu mohon untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Nah, inilah, ya, jalan yang lurus itu berupa Al-Qur'an yang tidak diragukan lagi isinya dan berfungsi sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin bertakwa, maka pelajarilah Al-Qur'anul Karim. Atau dibalik, ya, pelajarilah Al-Qur'an agar kita mendapatkan petunjuk menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapatkan petunjuk Allah sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, di sini as-sairina, ya, yaitu petunjuk kangge wong-wong sing dadi ilal taqwa, maring sifat takwa. Bimtisalil awamir wajtinabin nawahi litiqaihim bidzalikan nar. Ya, bimtisalil awamir, wong takwa niku bimtisalil awamir, kelawan nglakoni pira-pira perintahing Allah Subhanahu wa taala, wajtinabin nawahi, lan ngedoi pira-pira larangane Gusti Allah, ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya,
Ya, itulah orang yang disebut dengan taqwallah, ya, orang yang muttaqin. Ya, kenapa kok menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya? Littiqaihim krono wedine orang-orang ingkang bertakwa itu tadi, bidzalika dengan mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, wedi maring napa? Annaro ing neraka. Jadi kita melaksanakan perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah karena rasa takut kita terhadap siksa neraka. Maka ketakutan seorang hamba dari siksaan Allah itulah yang disebut dengan taqwa Allah. Jadi taqwa Allah itu maknanya yang pertama adalah khasyah, ya, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah takut littiqaihim bidzalikan nar ini, ya, takutnya mereka terhadap siksa neraka. Dan yang ketiga taqwa Allah artinya wiqayah, orang yang hati-hati, ya, hati-hati jangan sampai kehidupan kita tergelincir, ya, tergelincir di dunia. Mungkin celakanya tidak seberapa, tapi kalau tergelincir kita kemudian terbawa ke akhirat karena jauh kita dari syariat, maka ini yang akan membuat kita celaka selamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para jamaah Majelis Ta'lim Darul Ulum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini setelah Allah memberikan petunjuk Al-Qur'an sebagai hidayah bagi orang-orang bertakwa, maka kemudian ayat yang ketiga memberikan penjelasan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ya. Sinten tiyang sing bertakwa itu yaitu alladzina wong-wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina. Yu'minuna artinya yusaddiquna, tiang-tiang sing beneraken. Jadi orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman. Beriman artinya meyakini, membenarkan, ya. Membenarkan apa? Bil ghaibi. Nggih, kelawan perkara kang gaib. Nggih, kelawan perkara ingkang gaib. Berarti ciri khas orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani hal-hal yang gaib, bima ghaba anhum, ya, segala sesuatu yang menurut mereka orang bertakwa itu tidak kelihatan. Jadi orang bertakwa itu mudah percaya, mudah yakin meskipun tidak terlihat secara nyata melalui pandangan mata, melainkan dipandang melalui pandangan batin. Yang dengan pandangan batin itu membuat iman kita kepada Allah semakin yakin. Termasuk bima ghaba anhum, ya, terhadap apa-apa yang gaib di tengah-tengah mereka. Minal ba'si rupane saking hari kebangkitan, hari kiamat, wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Hari kebangkitan gitu termasuk hal-hal yang gaib, ya, surga neraka, siksa kubur, ya, nikmat kubur, nanti kehidupan setelah kita mati bagaimana, amal-amal kita nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini termasuk hal-hal yang gaib yang bagi orang bertakwa akan senantiasa diyakini, sehingga akan memotivasi amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita. Jadi orang yang bertakwa ini kemudian akhirnya benar-benar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, karena keimanan mereka, keimanan panjenengan semua terhadap hal-hal yang gaib sekalipun, ya, yaitu mengenai nanti hari kematian kita. Maka kita ada kirim doa, yasin, tahlil, itu saking pentingnya kita mengharapkan nikmat kubur, ya. Jadikan kubur kita orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita hormati, para sesepuh leluhur kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita, orang-orang yang sudah dipanggil Allah, ini dijadikan oleh Allah, ya, kubur-kubur mereka, alam barzah mereka bagian dari nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dijadikan sebagai tempat azab kubur,
ya, salah satu bagian dari pintu neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah orang-orang yang beriman sebagai ciri khas orang-orang muttaqin, ya. Yang pertama, orang muttaqin tandanya adalah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua, wa yuqimuna lan negake sapa alladzina as-sholata ing ibadah salat. Ay ya'tuna bima fi huquqiha. Ya'tuna biha bi huquqiha. Ya'tuna nekani sapa alladzina biha kelawan salat, bi huquqiha kelawan hak-hak salat. Artinya di situ yuqimunas shalah, ya, itu artinya menegakkan salat. Kenapa tidak yaf'alunas shalah? Kenapa tidak ya'malunas shalah? Ya, melaksanakan salat, melakukan salat. Melainkan di situ iqamatus shalah. Ya. Bahkan kalau jenengan mendengarkan iqamah, qad qamatis shalah, ya kan? Menegakkan salat. Ya, artinya menegakkan adalah menunaikan salat sesuai dengan hak-haknya. Menunaikan salat, melaksanakan salat berdasarkan syarat rukunnya harus kita tepati, sunnah-sunnahnya jangan kita tinggalkan, dan batal-batalnya jangan sampai kita kerjakan. Ya, di samping itu, kenapa disebut menegakkan salat? Agar salat secara ritual sah menurut fikih secara sempurna, namun juga aplikasi ibadah salat kita amalkan dalam kehidupan kita. Maka orang yang rajin salat inilah orang yang bertakwa, baik secara amaliyah, ya, mahdhah, ibadah mahdhahnya salat, maupun muamalah di dalam kehidupan kita, selalu kita tidak tinggalkan nilai-nilai ibadah salat. Nilai ibadah salat sungguh sangat luar biasa yang akan mencerminkan orang yang menegakkan salat itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena makna salat itu sendiri adalah ad-du'a, ya. Doa itu bisa artinya berdoa mohon kepada Allah. Ad-du'a bisa artinya mengajak, memotivasi diri kita, memotivasi orang lain untuk selalu berbuat kebaikan. Jadi kita semuanya jamaah sekalian di Darul Ulum ini saling mengingatkan, saling mengajak. Ini salah satu bagian dari amaliyah salat kita. Salat yang kita kerjakan, kita ketika salat khusyuk kita kepada Allah. Artinya apapun yang kita kerjakan, amalan-amalan apa yang kita lakukan, senantiasa ikhlas semata-mata untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan disinilah kemudian Allah, ketika kita menegakkan perintah Allah, menegakkan salat ini, maka Allah pun akan memberikan prinsip hidup yang terbaik di dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Wa yuqimunas shalah berarti menegakkan salat, yang dimaksudkan adalah melaksanakan salat secara sempurna dan mengamalkan nilai-nilai salat di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bahas juga mengenai filosofi salat di dalam kehidupan kita, ya, sehingga filosofi salat di dalam kehidupan kita itu akan menjadi nilai-nilai tersendiri di dalam menata hidup kita, akan menjadi hidup yang barokah, hidup yang mulia, hidup yang bahagia, ya, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti panjenengan semua ini happy-happy aja, ya kan? Jadi ngaji santai. Ya kan? Kita bekerja ikhlas karena Allah, niat ibadah, insya Allah pekerjaan menjadi ringan, ya. Apalagi ketemu sedulur-sedulur semua, seakan-akan kita berada di Indonesia, ya, walaupun di Saudi Arabia. Saya pun demikian ketika saya di Surabaya. Saya pun sekarang ini merasakan berada di tengah-tengah panjenengan semua. Sedang berada di Saudi Arabia ini, sedang ngaji di Saudi Arabia bersama Darul Ulum di tengah-tengah orang-orang yang solih-solihah. Iya, jadi itulah yang membuat kita dalam ngaji ini menjadi nilai-nilai silaturahmi, bersambung hati, dan insya Allah Allah meridhoi, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi ciri khas orang muttaqin yang pertama yu'minuna bil ghaib, yang kedua yuqimunas shalah.
Yang ketiga jamaah sekalian, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan wa mimma lan saking perkara razaqnahum ingkang dipun paring ingsun Allah rizki ing orang muttaqin, yunfikun, mereka itu mau menginfakkan. Jadi orang muttaqin itu ciri khas yang ketiga adalah mau membelanjakan, menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun, ya, nafkah membelanjakan fi taatillah ing dalam taat datang Gusti Allah. Dibelanjakan sing api-api, aja gitu ku mainan, keumpama kagungan putra, putri, anak, cucu, ya, yang ada di tanah air, mau dibelikan apa, misalnya usahakan beli yang sifatnya mendidik. Ya, jangan dibelikan game-game saja. Mungkin bisa dibelikan kitab suci Al-Qur'an atau kisah-kisah para nabi, orang-orang soleh yang di situ ada gambar-gambarnya yang bagus-bagus, misalnya ini kan. Nah gitu. Termasuk juga para jamaah sekalian membelanjakan hartanya untuk di jalan Allah, zakat, infak, sedekah, ya, beramal soleh itu, dan itu yang insya Allah akan menjadi ciri khas orang yang bertakwa, dan ketakwaan itulah yang kemudian akan menjadikan rizki yang kita infakkan akan dibalas dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ciri khas yang pertama beriman kepada yang gaib, yang kedua menegakkan sholat, yang ketiga berinfak, dan yang keempat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina lan wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa alladzina bima kelawan kitab unzila kang den turunaken apa ma ilaika maring sira Nabi Muhammad, ai Al-Qur'an, wa ma lan kitab unzila kang den turunaken apa ma min qablika saking sadurunge sira Muhammad, ai At-Taurah wal Injil wa ghairihima, yaitu At-Taurah, kitab Taurat, kitab Injil lan liya-liyane, ya, Taurat lan Injil. Maknanya bahwa orang yang bertakwa adalah ciri khas yang keempat, yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, namun juga beriman kepada kitab Taurat dan Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan kitab-kitab yang lain. Jadi orang bertakwa itu tidak pilih-pilih di dalam mengimani kitab suci Allah. Kita yakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab suci selain Al-Quran, memiliki kalamullah yang terangkum, yang terbingkai, ya, melalui wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, jangan seperti umat yang lain. Karena umat yang lain itu mengimani satu kitab tapi mengkafiri kitab yang lain. Bahkan mengimani ayat di dalam satu kitabnya sendiri, kadang-kadang mengkafiri ayat yang lain yang sekiranya menurut mereka tidak menguntungkan bagi mereka. Ya, seperti Yahudi, Nasrani, ya kan, kaum Bani Israel itu orang-orang seperti itu yang nanti akan banyak diceritakan di surah Al-Baqarah ini. Jadi di antara umat manusia, ya, orang-orang sebelum Nabi Muhammad atau umat-umat selain kita itu banyak yang katakanlah mempercayai, meyakini kitab Taurat, tapi mereka pun pilih-pilih ayat yang sekiranya menguntungkan mereka pakai, ayat yang sekiranya merugikan, ya, mereka ingkari. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Itu mereka. Sedangkan kita orang bertakwa di dalam surah Al-Baqarah ini, yaitu orang-orang yang yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad, namun juga beriman kepada kitab-kitab selain yang diturunkan kepadamu, ya. Nah, kalau kemudian kita diperintahkan mengimani termasuk kitab-kitab terdahulu, maka apalagi Al-Quran. Kita dilarang kemudian mengimani satu ayat tertentu, kemudian mengkafiri, mengingkari ayat yang lain seperti umat Yahudi. Jadi kita pun mengimani seluruh Al-Quran,
La raiba fih, tidak ada yang bisa kita ragukan. Semua isi Al-Quran kita imani, kita yakini, dan itulah yang akan membawa keberkahan. Ya, alladzina yu'minuna bi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, ya kan? Nah, sing terakhir ingkang nomor 5 yaitu wabil akhirati lan kelawan akhirat hum utawi wong-wong kang takwa iku yuqinun padha yakin sapa alladzina ay ya'lamun, mereka mengetahui secara ilmiah, mereka tahu dalam kajian-kajian Al-Quran, mereka tahu dalam kajian-kajian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka benar-benar kemudian meyakini bahwa akhirat pasti ada. Berbeda dengan umat yang lain, kadang-kadang apalagi orang kafir tidak percaya adanya hari akhir. Menurut mereka kehidupan hanya di dunia, padahal kehidupan ini melalui fase-fase dari beberapa alam, melalui alam azali, alam kandungan, alam dunia, alam barzah, lalu kemudian alam akhirat. Dan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meyakini ini semua, sehingga segala perilakunya, perkataannya, hati dan perasaannya selalu didasari dengan ilmu, didasari dengan cara-cara yang baik yang dituntunkan Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ayat yang kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ya kan? Nah, ulaika utawi mengkono-mengkono al mausufuna bima dzukira, orang-orang bertakwa ingkang dipun sifati hal-hal ingkang sampun sinebut, ya, orang-orang muttaqin yang disifati dengan sifat-sifat tersebut, yaitu beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, berinfak, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah dan meyakini hari akhir. Maka orang-orang mereka itulah ala hudan, yang selalu dalam hidayah, petunjuk mir rabbihim, saking pangeran mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika lan mengkono-mengkono wong kang disifati yaitu bertakwa, hum utawi ulaika iku al muflihun, tiang-tiang ingkang bejo, al faizun tegese wong-wong kang bejo, bil jannati kelawan swarga, annajuna tur selamat sapa wong-wong kang padha bertakwa niku wau, minan nari saking siksa neraka. Artinya mereka yang punya karakter-karakter 5 hal tadi itulah orang bertakwa kepada Allah yang akan dijamin oleh Allah bahagia dengan dimasukkan surga Allah dan diselamatkan dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, ini sampai ayat 5 dulu, ya. Kurang lebih sudah 1 jam. Monggo yang sekitar setengah jam kita gunakan untuk berdialog, untuk berbagi wawasan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, dipersilahkan. Jadi kesimpulannya surah ini, ayat 1 sampai 5 menggambarkan tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah yang kemudian akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hidayah dan mendapatkan ridha Allah, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo dipersilahkan.